Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Stefani Swongso, ibu anak dua dengan segala kesibukannya. Bagaimana kabarnya bunda-bunda teman-teman semua? Semoga selalu sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jadi di hari yang berbahagia ini ya kan, sebahagia hati mama yang habis pulang shopping ini, walaupun shoppingnya di pasar, yang penting belanja dah, bahagia aja lah ya kan mama ini ya kan bun gitu. Kita udah selesai lah ya kan pergi belanja tadi ya kan. Kenapa aku nggak memvideokan? Karena di pasar itu rame serame-ramenya ya kan. Aku aja berjalan sampai sempit-sempit, berhimpit-himpit ya kan, berantri-antri ya kan, sudah kayak antri sembako gitu ya kan. Dikarenakan tadi itu hari pasar ya kan, makanya itu ramai gitu ya kan. Tapi karena kita emak-emak yang pantang menyerah gitu ya kan, gak apa-apalah beramai-ramai bersempit-sempit gitu ya kan. Apalagi kita nih pengejar barang-barang murah gitu ya kan. Kalau murah 1.000 2.000 itu kita kejar gitu ya kan. Kenapa enggak gitu ya kan? Karena memang di hari pasar itulah semua pedagang-pedagang itu berkumpul gitu ya kan. Jadi kayak mama yang punya di kebun sendiri gitu ya kan, dijualnya di pasar itu pasti beda harganya sama orang yang mengambil kepada pemasok gitu ya kan. Nah pokoknya begitulah ya kan bunda-bunda, teman-teman tahu lah pokoknya maksud aku dan tujuan aku ini berkata ya kan dari tadi gitu ya kan. Pokoknya aku lah yang mengerti ya kan, karena aku yang pergi ke pasar tadi ya kan, tapi nggak apa-apa gitu ya kan. Aku senang, aku cinta, aku sayang gitu. Entah apa-apa tapi yang disayang gitu kan. Tapi memang harga tadi itu murah-murah teman-teman bunda-bunda gitu kan. Kenapa aku bisa bilang begitu ya kan? Karena aku belanja dengan budget 136.000. Sebenarnya aku bawa uang 150.000 gitu ya kan. Tapi karena belanjaan aku udah cukup ya udahlah gitu ya kan. Lebihnya nanti mana tahu bisa untuk membeli yang lain-lain gitu ya kan. Jadi di belanjaan kali ini dengan budget segitu aku bisa mendapatkan membeli udang, membeli cumi, membeli ikan ya kan, membeli semua bahan-bahan ini ya kan dengan komplit gitu ya kan. Udah ada sayur, protein hewani, protein nabati gitu ya kan. Ada pula ikan asin, ada si petai ya kan, penggugah selera ya kan. Alhamdulillah wa syukurillah ya kan, masih bisa kita belanja dengan harga hemat gitu ya kan gitu. Walaupun memang ada sebagian harga-harga itu yang naik gitu ya kan, tapi nggak apa-apa, namanya naik turun itu udah biasa gitu ya kan, seperti kehidupannya gitu, rodanya berputar gitu ya kan. Hari ini harga ini murah, besoknya mahal gitu, itu biasa. Nah ini yang aku bilang tadi kan, aku beli ikan patin gitu ya kan, tapi ini aneh bin ajaib gitu ya kan, ikan patinnya satu tapi kepalanya ada dua gitu ya. Kenapa begitu? Karena tadi itu sebenarnya harganya itu 13.000 gitu ya kan, tapi karena mungkin nih bapak itu nggak ada duit kecilnya ya kan, ditambahkannya ada kepala satu gitu ya. Terus aku iya aja gitu kan, sampai rumah baru aku berpikir kenapa bapak tadi menambahkan kepala satu. Oh ternyata itulah alasannya, tidak ada duit kembaliannya gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa gitu ya kan, karena pak suami itu suka kepala, jadi ya udahlah, dapat dua untuk dia lah dua-duanya. Tapi enggak lah, nanti bagi dua lagi kita ya pak suami ya. Iya katanya. Tapi nggak ada sih aku tanya gitu ya kan. Tapi kalau dua pastilah dia mau berbagi dua ya kan. Cinta dan sayangnya aja dibagi ya kepada aku semua. Masa untuk berbagi kepala aja nggak mau dia ya kan. Marah lah aku nanti merajuk ya kan, susah pula dia. Tapi enggak lah susah-susah gitu ya kan. Dibujuk pakai pisang goreng aja udah, nanti ya kan udah malu-malu kucing gitu ya kan. Lulu lantah lah hatinya ya kan. Nah, nggak susah lah sebenarnya membujuk-bujuk mama anak dua ini. Tapi begitulah ya kan, membahagiakan hati kita mama itu dengan cara yang sederhana aja udah senang hati kita gitu ya kan. Tidak susah-susah. Ibaratnya tuh ya kan kayak simpel tapi berkesan gitu. Cila gayaan. Padahal tadi judulnya ini kan food prep ya kan. Tak kemana-mana lah cerita kita ya kan. Sampailah ke goreng pisang, lulu lantah, merajuk-merajuk, entah apa-apa memang mama anak dua satu nih. Jadi dikarenakan kita mama yang kesibukannya melampaui daripada artis ibu kota ya kan gitu kan. Jadi kita buatlah food prep ini sekalian semuanya kita selesaikan gitu ya kan. Seperti cumi-cumi ini kita belah-belah ya kan, menjadi kecil. Supaya apa ya kan, supaya satu gitu, supaya kita mudah memasaknya. Tapi yang paling penting adalah supaya dia mendapat banyak ya kan, jadi bisa dipakai untuk 2 hari. Maklum lah ya kan, kita tuh mau mendang mending gitu ya kan. Jadi kita mending, oh ini mending nih bisa 2 hari nih ya kan, udah nggak apa-apa 2 hari aja kita buat gitu. Tapi di belanjaan kali ini aku nggak menyetok telur ya kan, tumben-tumbenan gitu kan. Padahal telur itulah makanan yang paling mudah, yang paling simpel ya kan, yang paling nggak merepotkan gitu ya kan. Karena dia tuh penunda lapar di saat darurat gitu ya kan. Itu dikarenakan tadi aku sudah melihat gitu ya kan, harga di pasar telur dan dekat rumah aku ini, dekat kedai itu harganya sama gitu ya kan. Jadi udahlah nggak usah gitu ya kan. Kita cobalah dulu untuk memakan protein yang sudah kita beli ini ya kan selama seminggu gitu ya kan. Palingan entah 6 hari ya kan, entah hari terakhir nanti kita makan telur nggak apa-apa gitu ya kan. Besoknya belanja lagi gitu ya kan. Telur pun enaknya gitu ya kan, nggak pula nggak enak gitu. Tapi yang paling enak inilah dia ya kan, ikan sepat asin ini enak kali. Jadi aku teringat lah tadi udah beli pete ya kan, nampak ikan sepat asin ini, ayo kak murah-murah, oleh-oleh entah kemana kata abang tuh kita oleh-oleh ya kan. Padahal kita belanja ke pasar, oleh-oleh kemana gitu ya kan, dipikir kita mau pulang kampung. Udah kayak di toko Sanjaya jadi buat abang itu ya, oleh-oleh katanya gitu kan. Tapi udahlah biar aja gitu ya kan, yang penting aku beli gitu ya kan. Terus aku beli lah ini semuanya 10.000 tadi, bisa lah ini 2 kali makan untukku gitu ya kan. Karena ini tuh kecil-kecil gitu ya kan, enak gitu digoreng kering, dia bisa dikunyah sampai tulang
tulang-tulangnya. Ngeri kali ya kan, saking nggak mau ruginya gitu sampai tulang-tulangnya pun dikunyah dimakan gitu ya kan. Tapi nggak, memang enak loh gitu ya kan. Kalau nggak percaya cobalah beli, tapi beli sendiri ya kan. Nggak mungkin aku belikan karena jauh gitu ya kita ya kan. Coba deh ya kan, ikan asin tadi itu dimasak pakai pete ini sambal hijau. Enak kali ya ampun. Udahlah nggak sabar aku. Oke lah, nanti siap nih kita masak lagi ya kan. Tapi kayaknya enggak lah ya kan, ini nggak tahu jam berapa selesainya karena memang ini tuh diselang-seling itu sambil melihatin si adik, si abang gitu ya kan. Karena kalian tidak melihat aja di belakang aku ini terjadilah porak-poranda gitu ya. Kenapa porak-poranda? Karena anak-anak itu pada main gitu ya kan. Si abangnya membongkar, si adiknya mensupport abangnya untuk membongkar. Ya udahlah, terus aku bilang nggak apa-apa lah nak, yang penting mama ini selesai semua kerja-kerjanya dulu. Tapi ya begitu ya memang ya kan, yang penting anak-anak diam ya kan di dalam rumah, dia terlihat sama kita selalu gitu ya kan. Biarlah diserakkannya dulu, nanti kita bereskan lagi gitu ya kan. Daripada dia main keluar nak nampak sama kita, itulah risau kali rasanya gitu ya kan. Kenapa risau gitu, entah kemana lah anak kita ya kan. Udah lelah kita, udah capek kita di rumah gitu ya kan. Terus nanti kita mengejar-ngejar anak kita di luar lagi, apa nggak tantrum kita dibuatnya ya kan, panas-panas mengejar-ngejar ya kan, badan capek. Udahlah di rumah aja biarlah berserak ya kan, yang penting kita bisa sambil rebahan melihati anak-anak itu gitu. Nah inilah ya kan, jadi aku tadi tuh nggak beli jipan gitu ya, karena aku sudah membeli buncis dan wortel gitu ya kan, dua sayuran yang memang kesukaan orang rumah ini ya kan, dan juga kesukaan aku karena aku menyukai semuanya gitu ya kan. Terlihat lah ya kan perbedaan belanjaannya hari ini dan kemarin-kemarinnya kan, apa terlihatnya gitu ya kan. Biarlah aku jelaskan ya kan, daripada susah pula berteka-teki gitu ya kan, karena memang udah sibuk kali kita dengan pekerjaan rumah, ditambah pula mama anak dua nih kasih teka-teki ya kan, memang kurang kerjaan dia ini ya kan. Jadi perbedaannya adalah gitu ya kan, di belanjaan kali ini itu memang komplit sayur-sayurannya ya kan, semuanya itu komplit gitu, alhamdulillah wa syukurillah. Kenapa bisa komplit gitu ya kan, jadi setelah aku telaah, setelah aku cermati ya kan, video-video aku selanjutnya aku tonton berkali-kali, enggak bercanda, maksudnya tuh aku lihat kembali gitu ya kan, tapi dengan HP suamiku gitu ya kan. Ternyata belanjaan sebelum-sebelumnya itu banyak kurangnya daripada lebihnya, dan aku pikir masa segitu banyak duit cuma dapat segitu ya kan. Memang manusia nggak bersyukur gitu, astagfirullahalazim. Maksudnya bukan begitu, mungkin bisa dimaksimalkan lagi gitu ya kan dengan uang segitu sebenarnya. Jadi setelah aku pikir-pikir ya kan, aku sebenarnya tidak mau mengeluarkan jurus ini ya kan, karena memang biasa-biasanya itu sudah kuno gitu kan. Tapi karena jurus ini itu memang ampuh ya kan, ya udahlah aku keluarkan kembali lah jurus mama-mama yang biasa aku pakai ya kan. Inilah adalah jurus andalan gitu ya kan, apalagi kalau bukan membawa catatan gitu ya kan. Itulah jurus andalan yang membuat kita belanja menjadi tidak over budget gitu ya kan. Kenapa bisa tidak over budget gitu ya kan? Memang sebenarnya walaupun dicatat gitu ya kan, kita bakalan belanja tidak sesuai catatan. Setidaknya kita memiliki pedoman gitu. Jadi kita nggak asal ngambil itu, asal pandang-pandang, asal ngambil ini, ambil itu, terakhirnya nanti entah apa yang mau kita masak ya kan, yang kebanyakan sayurnya lah ya kan, yang nggak ada kita beli ikan, yang nggak ada beli ini beli itu ya kan. Kalau ada catatan setidaknya ada pedomannya, walaupun kita nggak 100% mengikuti catatan itu. Betul lah. Nah makanya belanjaan hari ini itu belanjaannya lengkap gitu ya. Ini karena semuanya itu dikarenakan catatan itulah gitu ya kan. Karena aku membawanya, aku tenteng-tenteng, aku pegang-pegang gitu ya kan. Padahal cuma aku baca-baca aja, tapi setidaknya itu tuh bisa menjadi acuan gitu. Karena memang ternyata itu tuh memang bergunanya ya kan. Makanya dari dulu tuh orang-orang itu dicatat belanjaannya gitu kan. Itulah gunanya gitu. Apalagi kita ini mama-mama yang lapar mata gitu. Semua mau dibeli. Kalau udah nggak dicatat semua mau dibeli. Ujung-ujungnya nanti berpikir, banyak kali habisnya ya kan. Apa yang dibeli tadi ya kan. Padahal entahlah apa yang dibeli ya kan. Ujung-ujungnya sampai rumah nggak sampai lah seminggu gitu ya kan. 3 hari 4 hari udah habis. Udah nggak ada lagi proteinnya. Nggak ada lagi sayur-sayurnya gitu ya kan. Kan susah sendiri kita ya kan. Padahal bisa kita berhemat, gak jadilah berhemat. Jadi itu sesuatu yang tips memang berguna sekali ya teman-teman. Untuk teman-teman gitu yang merasa setiap belanja itu selalu over budget, bawalah catatan itu ya kan. Palingan over lah 10-20 ribu gak apa-apa gitu ya kan. Itu kan dibeli juga untuk kita juga gitu ya kan. Kecuali kalau over udah 100 ribu itu apa yang mau dibeli? Pasti melenceng lah ke toko emas itu ya kan. Kalau iya pula gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa kalau melenceng ke toko emas, sesuatu yang bisa dijual lagi, investasi gitu ya. Kecuali kalau melencengnya kemana-mana, ke baju lah, ke apa segala macam ya kan. Beli baju, padahal baju kemarin samanya cuma beda warnanya aja. Biasanya kan mama-mama kayak gitu. Tapi enggak lah ya kan, janganlah kita sampai kayak gitu ya kan. Oke, kembali lagi kita ke food prep kita ya kan, yang harusnya membahas food prep tapi entah kemana-mana kita pembahasannya. Tapi nggak apa-apa, memang mama-mama alamiahnya begitu, cerita A sampailah ke B dan sampai ke Z segala macamnya nanti dibahasnya. Jadi di food prep kali ini itu aku menghabiskan budget 136.000 ya kan. Ini tuh insya Allah cukup lah untuk seminggu, karena aku udah membeli tahu 2 bungkus, tempe 2 buah gitu ya kan, dan juga protein-protein segala macam sayur-sayurannya juga. Itu alhamdulillah lah ya kan, udah lengkap gitu, alhamdulillah wa syukurillah. Jadi untuk tahu dan tempenya ini aku bagi 2 ya kan. Yang satu nanti aku masak bumbu biasa ya kan, yang untuk digoreng-goreng gitu biar sat-sat gitu kalau misalnya lagi malas masak. Dan yang satunya lagi aku simpan kalau misalnya aku mau menyambal-nyambal atau masak yang lainnya.
Karena kita mama itu selagi bisa menghemat waktu, bagaimanapun caranya kita akan mencari tahu caranya ya kan. Itulah memang mama itu pintarnya, hebatnya mama adalah itu ya kan. Dia bisa mencari cara apapun ya kan, selagi itu bisa membantu untuk kehidupan dia dan kelangsungan hidupnya. Ngeri kali ya kan, sampai kayak kelangsungan hidup kayak apa aja gitu ya kan. Tapi memang begitulah mama ya kan, dia akan mencari cara gitu ya supaya waktu rebahannya itu agak lama sedikit, walaupun sedikit tapi jadilah gitu ya kan. Karena waktu rebahan mama itu sangat amat terbatas gitu, bisa dikatakan kadang sehari itu tidak ada kecuali untuk tidur malam aja. Betul lah ya kan, apalagi aku emak-emak dua ini yang memiliki balita dua gitu ya kan. Apalagi kalau emak-emak yang punya anak 3, 4 dan segala macamnya gitu ya kan. Mungkin waktu rebahannya nggak ada, entah waktu tidur malamnya itu sangat singkat gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya kan. Insya Allah balasannya surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Nah jadi aku tidak menjabarkan lah ya kan berapa harga-harga semuanya gitu ya kan, karena aku berpikir ya kan kalau dijabarkan juga pasti kita tuh berbeda gitu ya kan daerahnya gitu ya kan. Setidaknya ini tuh 136.000, alhamdulillah itu termasuk murah bagiku ya kan, karena bisa mendapatkan untuk 1 minggu dan bisa makan ganti-ganti sambal setiap harinya dengan sambal yang alhamdulillah enak-enak gitu ibaratnya gitu ya kan. Kalau food prep aku nggak pernah melupakan inilah ya kan, tahu tempe dibumbui ini, karena dia ini adalah makanan dimana kita kalau misalnya lagi terpepet gitu dan malas masak, inilah dia ya kan, tinggal digoreng gitu ya kan. Yang penting udah ada sambal, entah saus sambal apa segala macam, ceplokkan telur, udah enak ini. Jadi untuk belanjaan kali ini pun aku dibuat lagi untuk terheran-heran dan terkejut-kejut dengan harga cabai ya kan. Karena memang ternyata harganya naik lagi ya kan. Yang sebelumnya masih bisa 28.000 sekilo, sekarang pun naik setengah kilo baru 28.000. Tapi ya walaupun itu mahal tetaplah kita beli walaupun sikit-sikit ya kan. Semoga ini nanti sampai untuk 1 minggu, amin. Pokoknya bisa lah ya kan 1 minggu. Mama ini pasti bisa, ayo kita bisa gitu ya kan. Jadi setelah aku pertimbangkan dan ku pikir-pikir ya kan, ya udahlah aku beli aja lah cabai merahnya itu 10.000, terus cabai hijaunya tuh 1,5 ons itu harganya 7.000 gitu ya kan. Dan ini tadi untuk bawang merahnya aku sebenarnya nggak beli ke pasar, karena kemarin itu waktu aku ke rumah kakakku aku udah menitip sama kakakku di pasar gitu ya kan. Karena di pasar sini tuh agak susah mencari bawang besar-besar ini gitu ya kan. Jadi di pasar sana lah ya kan. Kenapa aku memilihnya yang besar-besar? Ya seperti biasa gitu ya kan. Aku ini malas membukai bawang yang kecil-kecil. Tadi itu banyak di pasar bawang yang kecil-kecil itu murah gitu ya kan. Tapi aku ini tidak sabaran gitu ya kan membuka-bukanya. Lama-lama nanti aku blender sama kulit-kulitnya gitu ya kan. Daripada aku blender sama kulit-kulitnya, ya udahlah aku membeli bawang besar-besar ini aja. Mencari aman dan supaya aku nggak stres gitu, karena si bawang ya kan membuka-buka kulitnya yang kecil-kecil gitu ya kan. Jadinya ke pasar itu aku cuma membeli bawang putih aja, itu pun juga beli 5.000 aja udah dapat 2,5 bulatan itu ya kan. Itu cukup alhamdulillah lah untuk seminggu, karena aku memang tidak terlalu banyak menggunakan bawang putih kalau untuk masak-masak. Palingan kalau untuk menyambal itu 2 atau 3 biji. Terus untuk masak sayur, untuk numis-numisnya berapa lah ya kan. Ini tahu dan tempenya, dan inilah dia penampakan dari belanjaan kita 136.000 gitu ya kan. Alhamdulillah wa syukurillah ya kan, sudah lengkap lah ini, sudah ada semuanya ya kan gitu. Walaupun repot sekali ya kan, bisa santai kemudian hari gitu ya kan. Oke, sampai di sini dulu lah ya aktivitas aku untuk food prep kali ini gitu ya kan. Semoga bisa diambil manfaatnya dari video aku kali ini, dan juga terima kasih untuk bunda-bunda teman-teman yang sudah selalu setia menonton video aku sampai akhir. Mohon maaf untuk kata-kata aku jika ada yang salah atau kurang berkenan di hati bunda-bunda teman-teman semuanya. Insya Allah kita berjumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.